Amin. Ya, saya hari ini mau menceritakan jatuh cinta. Semester 1, mari angkat tangan dengan senyum. Ya, semester 1 dengan senyum, angkat tangan. Baik. Di Korea sangat yang terkenal satu cerita, namanya saya lupa. Ini kemungkinan namanya Kim. Dia mempunyai pacar, tapi bukan di kota Seoul, tetapi dia tinggal di agak jauh, kampung. Ya, kemungkinan kotanya Semarang, kemungkinan dia tinggal di Nias atau yang jauh. Nah, setelah itu, kalau Korea usianya 21 harus masuk military service, jadi harus menjadi militer, ya, 3 tahun. Kalau setelah masuk ABRI, makannya nggak boleh makan sembarangan. Ini juga harus ada artinya. Makan juga selalu ada ikut peraturannya. Ya, itu yang sangat itu dulu ikut dunia, tetapi dia ikut peraturan di ABRI supaya mereka latihan atau latihnya dengan yang semangat. Tapi namanya Mr. Kim setelah masuk ke ABRI, latihan bom. Ya, jadi itu pinnya buka dulu, dia lempar di depan 70 meter, 50 meter, setelah itu bom. Itu latihan. Tapi sehari dia membuka pin sedang latihan itu, dia lemparnya salah. Jadi dia bukan seorang latihannya salah, lokasinya salah. Setelah itu kelihatannya banyak orang yang bisa mati. Tetapi dia lari ke tempat yang bom, yang salah tempat. Akhirnya dia tutup bomnya. Setelah itu dia tangannya hilang. Setelah masuk rumah sakit, 1 minggu baru sadar dia. Setelah dia bangun, terjadi tangannya enggak ada. Dia baru sadar. Pertama, setelah terjadi accident, dia langsung berpikir, ini pacar saya gimana? Oleh karena seperti tangannya tidak ada, apakah dia tetap suka sama saya atau enggak? Setelah itu, yang pacarnya, ibunya pada datang, telah lihat, kalau kamu tetap suka sama dia, nama kamu tidak ada di dalam keluarga. Terputus. Oleh karena itu, ibunya pacar ini tidak suka calon suaminya, kok tangannya enggak ada. Nah, setelah itu dia sangat sedih. Setelah itu dia manggil undang calon istri. Setelah itu dia tanya, apakah kamu masih sayang sama saya? Calon istri sangat menangis karena kok mendadak tangannya enggak ada. Setelah itu sambil menangis, jawabannya, kepalanya setuju. Tetap, walaupun tangannya enggak ada, tetap dia sayang kepada pacar si yang tangannya enggak ada. Menurut si laki-laki ini, senangnya luar biasa. Setelah itu dia di dalam rumah sakit itu hampir 1 tahun dia membaca Inggris.
Dia membaca English sangat senang sekali karena samping ada pacarnya dia. Senangnya itu luar biasa. Jadi makin membaca, mengingat bahasa Inggris, makin ingat semua. Setelah 1 tahun dia semua bahasa Inggris udah semua mengingat. Setelah keluar dari rumah sakit itu, dia masuk yang lamaran di mana saja tidak bisa oleh karena tangannya enggak ada. Menurut dia 9 PT dia masuk lamaran tidak ada. Satu pun juga menerima. Tapi satu yang perusahaan itu bikin shampoo. Dia terima karena iman dia sangat yang bagus. Setelah itu dia masuk ke situ, shampoo dengan nis, saudara tahu nis? Shampoo juga ada, nis ada juga kan? Belum tahu. Ada 2 macam lampu, cuci lampu, shampoo juga ada, nis. Dia bikin satu shampoo sendiri, nis sendiri, dia gabung, akhirnya dia namanya mulai terkenal. Karena kenapa dia maju terus, di dalam 1 tahun dia bahasa Inggris juga menjadi pintar, karena samping ada pacarnya. Dia terima apa adanya, karena walaupun tangannya nggak ada, dia nggak ada masalah. Penting dalam hati kamu cinta atau tidak. Ini yang lebih penting daripada tangannya ada atau enggak ada. Akhirnya dia masuk bikin palsu. Nah, ini kalau ya itu palsu, kelihatannya nggak ada masalah, tetapi tidak ada fungsinya. Kayak begini. Nama dia sangat terkenal di Korea sebagai orang marketing. Dia bukan hanya itu shampoo, buahnya dia bikin yang ciptakan yang sangat yang baik sekali. Jadi satu orang walaupun tidak ada tangan, begitu dia sayang sekali, jadi si laki-laki ini bisa bangkit dan benar-benar dia semangat seperti tidak ada masalah, walaupun ada masalah tangannya, tetapi dia maju terus. Ini menceritakan Korea itu sangat terkenal. Saya namanya lupa. Hari ini ada seorang begitu cinta. Ini saya hari ini menceritakan. Jadi nama judulnya Buy One Get One Free. Coba membaca 1, 2, 3. Buy one get one free. Di mana bisa ketemu seperti perkataan ini? Di dalam mall, pasar gitu. Satu beli, mendapat satu lagi free. Gitu. Saudara pasti penasaran. Oh, ini apa? Masa ada di dalam Alkitab seperti ini? Coba saudara konsentrasi kepada saya. Konsentrasi kepada saya. Ayatnya mau kurang. Ini menceritakan 4.000 tahun lalu. Cukup lama. Saya mau tanya, saudara pernah dengar Yakub? Nama dia sebenarnya, nama nickname-nya apa? Nickname dia penipu. Saya nggak mau cerita tentang sejarahnya dia. Kakaknya siapa? Esau. Sebenarnya anak sulung itu adalah Esau, tetapi dia tukar dengan makanannya, akhirnya dia yang maju, akhirnya dia menerima berkat sebagai sulung. Setelah itu Esau-nya sangat marah, akhirnya kemana dia?
semester 1. Dia larinya kemana? Uncle, namanya Uncle Laban. Laban. Coba saudara konsentrasi kepada saya. Namanya Laban. Setelah dia tiba-tiba di rumahnya Laban Uncle, pertama dia lihat siapa? Rahel. Ya, saya menceritakan tentang Rahel dan Lea. Terus Rahel-nya cantik atau enggak? Lea-nya tidak cantik atau bagaimana? Tidak cantik. Tidak cantik. Dia masalah matanya kurang bagus. Ini yang saya menceritakan. Berarti yang Lea-nya tidak cantik, Rahel-nya cantik. Apa yang terjadi? Coba belajar. Ayo kita etikanya sedikit bagus. Ya. Setelah tiba di rumahnya Uncle, setelah itu dia stay 1 month, 1 bulan, lihat untuk lingkungannya, situasinya. Di situ dia ketemu 2 perempuan. Itu yang kakaknya namanya adiknya. Jadi Lea itu tidak berseri matanya. Di sini ada yang matanya nggak jelas. Ya, bukan matanya nggak jelas berarti Alkitab tulis matanya nggak jelas berarti dia nggak cantik. Ya, tidak cantik nggak enak tulisnya berarti dia matanya tidak berseri matanya. Rahel was so lovely in form and appearance, elok sikamnya dan cantik parasannya. Setelah masuk langsung bisa melihat leher, cantik sekali. Bukan cantik, cantik sekali. Ya, kenapa saya lebih seperti itu? Supaya saudara jangan kantuk. Konsentrasi kepada saya. Setelah itu Yakob so much love Rahel. Tetapi langsung dia bilang apa? Saya suka kepada Rahel. Laban, uncle-nya bilang apa? Kalau kamu mau nikah dengan dia 7 tahun harus kerja keras. Sampai di sini saudara paham ya? Ya, Yakub harus bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Ya, saya menceritakan cinta yang nggak ada yang kantuk satupun. Luar biasa. Tadinya matanya begini, sekarang semua begini. Nah, Kejadian pasal 29 ayat 9, Syafut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. It was clear that not mention about life. Saya mau kasih Rahel atau enggak, dia enggak jelas. Cuman daripada orang lain tidak ada masalah. Maksudnya dia bilang, lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tapi tidak jalan, tidak jelas. Nama Rahel yang enggak ada, mau kasih kepada kamu. Tetapi 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel, 7 tahun seperti berapa hari?
cuman beberapa hari karena begitu cantik. Kalau walaupun saudara begitu jatuh, bukan jatuh dosa, jatuh cinta, 10 tahun juga seperti 1 hari. Ini bukan menurut saya, bukan. Menurut Alkitab, 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari. Wah, saudara mau cinta seperti harusnya seperti itu. Jangan buang, kembali lagi, cari lagi, nggak usah. Kalau setelah jatuh, bukan jatuh dosa, jatuh cinta, harus 7 tahun atau 10 tahun, terus itu aja. Jangan ganti baru lagi, selingkuh lagi. Hari ini saya ketemu satu karyawan, Pak Yun, saya hari ini, kemarin saya putus pacar saya. Kenapa? Karena dia selingkuh. Saya sering mendengarnya, banyak orang laki-laki selingkuh, banyak orang, bukan laki-laki, bukan perempuan juga banyak selingkuh karena dunia memang begitu. Coba konsentrasi kepada seorang Raja Herodia. Seorang Raja Herodia, dia mempunyai adiknya. Adiknya ini istrinya. Herodia setelah lihat istrinya, adiknya istri, begitu cantik sekali. Hari itu mendadak tidak suka istrinya dia. Kenapa? Adiknya istri lebih cantik sekali. Memang laki-laki memang begitu. Kalau setelah lihat orang cantik, hari itu istrinya buang itu. Pacarnya cuci lampu juga enggak pernah. Lampunya selalu berderi. Sikat gigi juga enggak. Langsung hari itu setelah lihat orang cantik, pacar lama langsung buang itu. Tetapi pertama melihat lahir begitu jatuh cinta. Seperti 7 tahun hanya beberapa hari. Maksudnya dari situ ketahuan sangat cinta, jatuh cinta kepada bahasa Jawa kadung tresino. Kadung tresino. Nah, sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, sudah 7 tahun sudah lewat. Setelah itu, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan Rahel. Setelah itu bukan hanya itu aja, mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan, pesta. Ayo, datanglah kepada rumah saya, anak saya Rahel dengan Yakub menikah. Banyak orang pada datang. Mari lihat saya. Coba saudara perhatian, ini bukan saya bikin PPT yang itu. Nabila yang bikin PPT ini. Tetapi pada waktunya malam diambilnya Lea. Sangat stres.
Dia so much love Rahel, Rahelnya nggak ada yang muncul. Karena kenapa? Karena dia mencari budaya Sumatera. Dia mencari budaya Nias. Kalau peraturan budaya ini, kakaknya lebih dulu menikah daripada adiknya. Kan Nias juga begitu kan? Sumatera apalagi? Di mana saja seperti itu kan? Kakak dulu, kakaknya belum menikah, mati dia menunggu dia. Oleh karena itu, konsentrasi. Saya lupa apa yang mau bicara. Laban cari alasan, akhirnya cari alasan karena budaya ini. Jadi Leha dulu. Karena dia 7 tahun udah cari payah luar biasa, tetapi mendadak Leanya muncul. Nah, setelah itu Yakub marah kepada Laban. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Leha. Bagaimana bisa terjadi itu? Pasti lampunya mati ya. Kalau lampunya enggak mati, ketahuan. Kalau terang, wah ketahuan. Karena 7 tahun dia jatuh cinta. Dia bau parfumnya, bau wanginya tahu juga. Dia punya apa yang suka sebenarnya tahu. Tetapi sebelumnya coba lihat, kemungkinan dia coba di perempuan di belakang minum alkohol mungkinnya. Jadi dia hari itu mabuk. Pagi-pagi setelah datang langsung ketemu. Berarti sampai malam dia nggak tahu Lea antara Rahel. Karena dia Alkitab nggak tulis, tetapi pasti dia mabuk. Ya, keduanya papanya udah ajarin kepada Lea, kamu jangan hidup lampu. Ketahuan nanti kamu mati. Pertama lampunya mati, terus keduanya apa ini? Hah? Hanya lampu aja, lampu mati, yang lainnya nggak usah. Hah? Kemungkinan pakaiannya kamu ikut seperti apa yang Rahel pakai, kamu pinjam dulu supaya tidak ketahuan. Gitu. Jadi tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang ku perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja sampai 7 tahun? Mengapa engkau menipu aku? Dia marah. Dia mencari alasannya. Memang budaya Nias, budaya Sumatera, kakak dulu. Dia mungkin budaya mereka itu 4.000 tahun lalu budayanya seperti itu. Jangan adik dulu, Lea dulu. Setelah apa yang terjadi, kalau benar-benar mau menikah dengan Rahel, kamu kerja 7 tahun lagi. Tambah 7 tahun bekerja untuk Laban. Mulai dari sini perhatian. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Setelah menikah, tetapi hatinya ke Rahel. Laki-laki bisa terjadi kayak begini enggak? Bisa. Kira-kira bisa begitu.
saya menikah dengan ini, tetapi mendadak yang cantiknya muncul, dia selalu memikirkan, cantik ini. Laki-laki selalu di dalam hati tersimpan waktu dia SD. Waktu SD melihat cantik, dia tersimpan di dalam. Walaupun menikah dengan yang cantik pun juga dalam hati masih memikirkan, dulu waktu SD begitu cantik Sumiati. Walaupun istri saya masih namanya Sumsum, tetapi masih memikirkan Sum. Saya lagi bicara tentang siapa? Yakub. Saudara lagi bicara bukan orang lain, Yakub, saudara. Jangan ketawa, cukup. Nah, setelah itu Lea mulai menderita. Suaminya ada, ini tubuhnya ada, tapi dia nggak pernah cinta kepada Lea istri. Jadi bukannya lah kandungan, tetap lahir mandul, nggak bisa hamil. Kenapa nggak bisa hamil? Hah? Karena kenapa? Nunggu dulu. Si laki-laki Yakub masih bisa melahirkan anaknya sampai 4. Suka atau enggak suka? Tidak suka. Tidak cinta. Berarti laki-laki tidak suka masih bisa hamil. Saya lagi bicara, ketawanya jangan terlalu suaranya tinggi gitu. Saya lupa gara-gara satu kamu terlalu suka yang ketawa. Maksudnya dia suka tetap dalam hati lahir, tetapi masih bisa bikin hamil ini. Dengan siapa? Lea. Jadi anak pertama itu namanya siapa? Ruben. Artinya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Karena masih belum cinta, masih belum sampai ke situ. Tetapi Tuhan membuka lahir, Tuhan memperhatikan kepada Lea. Walaupun suaminya tidak jelas, Tuhan sendiri membuka. Akhirnya dia memperhatikan. Siapapun juga, cantik atau enggak cantik itu enggak penting. Suaminya banyak atau enggak penting. Penting Tuhan Tuhan baik memperhatikan kepada saudara. Amin, saudara. Amin. Setelah walaupun tetap suaminya enggak suka, tetapi tetap beranaklah laki-laki namanya Simeon. Namanya Simeon artinya sungguhnya Tuhan telah mendengar. Jadi maksudnya Simeon mendengar. Jadi tetap Tuhan mendengar apa yang kesengsaraan dia. Jadi dia bilang, aku tidak dicintai lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Tetap tidak suka kepada Lea. Tetapi tadinya pertama memperhatikan, setelah itu Tuhan mendengar.
memperhatikan, keduanya mendengar. Hati-hati saudara, jangan lupa. Ketiga, melahirkan seorang anak laki-laki namanya Levi. Tetap suka atau enggak? Tidak suka. Masih bikin hamil tetapi tidak suka sama itu Leha. Yang pertama memperhatikan, keduanya mendengar, ketiga sekali ini suamiku akan lebih erat, lebih dekat, supaya siapa tahu dia suka sama Levi. Namanya Levi itu adalah lebih erat. Setelah itu ada anak ketiga, antara keempat ada terjadi mujizat. Dia tidak percaya suami lagi. Suami udahlah, nggak usah pikir. Hanya fungsinya bikin anak aja. Nggak penting, nggak usah dekat-dekat sama dia. Jadi keempat, melahirkan seorang laki-laki namanya Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, praise the Lord. Suami tidak penting. Penting dia bersyukur. Suka atau enggak suka, itu enggak penting. Penting Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, Tuhan erat, akan lebih erat. Akhirnya dia memuji kepada Tuhan. Yakub masih suka atau enggak? Masih suka atau enggak? Enggak suka. Suka atau enggak suka itu enggak jelas. Tapi menurut saya masih dia suka sama Rahel. Rahel anaknya berapa? Dua. Siapa satu? Oh, Yusuf dan Benyamin. Sampai sudah 3 pintar. Setelah itu, setelah melahirkan Benyamin, dia langsung mati. Yang orang cantik hidupnya nggak lama. Sangat bersyukur di sini nggak ada yang cantik seperti Rahel. Banyakan seperti Lea, banyakan Lea, banyak Tuhan memberkati kepada orang Lea. Angkat tangan, praise the Lord. 1, 2, 3, praise the Lord. Jangan sampai kecewa. Penting suaminya bukan jelek atau enggak ya, tetap suami adalah suami, jelas ya. Tapi akhirnya dia praise the Lord. Ini orang Korea terkenal namanya Lee Ji-sun. Dia kiri, lihat sangat kelihatannya cantik seperti Rahel. Tetapi dia tabrak mobil, celaka. Kelihatannya sangat serem. Tapi dia tidak menyerahkan. Maksudnya tetap dia sampai 35 kali operasi. Bukannya. Karena setelah waktu tabrak, dari mobilnya apinya keluar. Jadi kena bakar, tubuhnya dia semua hancur. Ya.
Setelah itu dia tidak jatuh semangat, tetap dia tidak menyerahkan. Akhirnya dia belajar sampai ke Amerika. Setelah itu dia gelar PhD. Setelah kembali dia sedang dosen Ewha University. Ada orang wartawannya, kamu kembali kalau setelah operasi, apakah kembali yang pertama? Dia bilang tidak. Saya bahasa Indonesia kadang-kadang salah, saya tulis bahasa Inggris. Never return back to the people. Saya tidak akan kembali pada waktunya, pada bulannya. Karena kenapa? Because I never forget to come to Jesus in my heart. Karena di dalam penderitaan, Tuhannya datang kepada saya. During my suffering, di dalam penderitaan, Tuhannya datang kepada saya. Saya tidak bisa berganti dengan kecantikannya. Sangat saya senang sekali, walaupun mukanya sampai begitu serem, tapi sangat sukacita. Karena kenapa? Dia dalam hati, Tuhan ada di dalam. Walaupun Leanya tidak suka, suaminya tidak suka, tetapi dia masih sukacita karena Tuhan ada dalam hati dia. Amin, saudara? Nah, kesimpulan satu-satunya membaca 1, 2, 3. Iman yang ulang menjadi harapan umat Tuhan. Amin. Kedua, bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan bahkan di tengah penderitaan hidup. Ketiga, kemuliaan karena digunakan dalam rencana Tuhan. Mau tanya kepada saudara, saya percaya saudara, Tuhan memanggil saudara. Amin. Tuhan akan membawa masa depan yang terbaik. Amin, saudara. Apakah teman saudara ada di tempat kampungnya? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Apakah saudara perkenalkan tentang STT Kanaan? Kalau ada kesempatan, apakah saudara bisa undang dia supaya masuk STT Kanaan? Atau tidak? Saya tidak mau mengenal kepada siapapun juga tentang STT Kanaan. Karena STT Kanaan itu jelek sekali. Atau memang sebelumnya saya datang dari kampung, banyak pergumulan, banyak ada masalah. Tetapi saya setelah datang di sini, saya telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya sangat senang sekali. Oleh karena itu, kalau teman saya ada di luar, saya akan bicara kepada dia supaya dia datang di STT Kanaan, supaya dia feeling so happy seperti saudara. Apakah satu atau kedua? Semester 3. Kalau teman ada di kampung, kalau ingin bisa bicara tentang STT Kanaan supaya dia bisa studi di STT Kanaan. Semester 3 enggak ada yang mau kenalin. Semester 1 semuanya enggak mau kenalin tentang STT Kanaan. Mau semester 3 mau?
Angkat tangan kalau mau. Angkat tangan hari ini, Tuhan memberkati. Angkat tangan cuma 2 orang. Ada tambah lagi? Oh, 3. Tuhan memberkati. Kalau saudara jelas, itu all I am. Dia adalah, saya masih hidup di sini oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Masih kita bisa puji-pujian oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, saudara dalam hati sukacita pasti bisa kasih tahu STT Kanaan sangat bagus karena payunnya ada di sini. Sekali lagi, STT Kanaan sangat bagus karena payunnya ada di sini. Amin, saudara. Into your hand. Saudara tahu ya? Amin. Into your hand I commit again. I commit again. And all I for you. You hold my world in the palm of your hand, and I am you forever, forever. Jesus. Jesus, Jesus, I belong to you. You're the land I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. The reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I surrender all I am into your hand. Through your hand, I commit, I commit, hold my world in the palm of your hand, and I am forever. Wow, wow, wow. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I sing, whether
Tuhan, benar sekali. Karena masih kita berdiri di sini. The reason that I live because of the Jesus. The reason that I sing because of the Jesus. Oleh karena itu tahu, kami percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kepada Tuhan. Berikanlah hikmat. Padahal banyak ada kesulitan, kemenderitaan. Segala hal kita tidak bebas. Tapi Tuhan, kami ingin bertumbuh imannya. Supaya makin mendekat kepada Tuhan. Seperti Lea memperhatikan. Tua kami Tuhan mendengar. Akhirnya kita glorify to the Jesus name. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.